Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pebisnis mohon jangan lupa 4 hal. Pertama, dalam bisnis jangan lupa ibadah. Kenapa? Karena seringkali ketika kita lagi sibuk meeting, datang azan, kita mengatakan tangguhlah sebentar lagi beres meeting baru kita sholat. Demikian juga halnya ketika kita ada dalam perjalanan, ketika kita lagi sibuk dengan proyek, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lupakan dalam proses bisnis kita. Padahal Allah lah yang menggerakkan para konsumen untuk datang membeli produk kita. Saya seringkali mencontohkan jikalau kita melihat 5 orang tukang ojek gitu ya. 5 orang tukang ojek ini kemudian mereka menanti turunnya seorang dari bis kota. Nah, di depan dia ada 5 orang tukang ojek, sementara tidak ada antrian. Dan bukan juga ojek online, tetapi ojek yang biasa, ojek pangkalan. Pertanyaan saya, kalau tidak ada antrian, siapa yang menggerakkan hati calon penumpang untuk memilih ojek yang nomor 3, bukan yang nomor 1, bukan nomor 4, bukan nomor 5? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita browsing di platform, di marketplace, itu ada ribuan toko. Siapa yang menggerakkan kita untuk mengklik di toko nomor 2, tidak toko nomor 1, tidak toko nomor 3, tidak nomor 10? Jawabannya lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat Allah, ingat ibadah saat kita sedang berbisnis. Karena dialah yang merezeki kepada kita. Yang kedua, jangan lupa untuk zikir. Kenapa? Karena insya Allah dengan berzikir, seberat apapun tantangan bisnis kita akan menjadi ringan. Dan ternyata zikir itu sangat-sangat penting dalam memberikan ketenangan. Dan ternyata setiap level kepemimpinan, bahkan yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan ternyata adalah peace of mind. Ketenangan ketika akan mengambil keputusan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Insya Allah ketika kita berbisnis ada kesulitan, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi kuat kembali. Ketika kita ada tantangan yang amat berat, kita ingat kepada Allah bahwa dialah yang akan menolong kita, maka akan menjadi lebih mudah. Itu ingat yang kedua, ingat ibadah, ingat zikir. Yang ketiga, ingat untuk berbagi. Kenapa demikian? Karena kita berbisnis, kita dapat keuntungan. Apa yang kita dapatkan itu hanya akan 2. Kalau ada tersisa, itu hanya ada kemungkinan menjadi warisan atau diperebutkan oleh ahli waris kita. Menjadi warisan yang baik atau diperebutkan oleh ahli waris kita. Nah, kita yang ada di liang kubur itu akan menonton betapa sedihnya kita sudah bekerja keras, ternyata apa yang sudah kita upayakan itu menjadi rebutan anak cucu kita. Nah, saya ingat Bill Gates, orang yang paling kaya di dunia, beberapa belas tahun menjadi terkaya, sekarang mungkin kalah sama Elon Musk, itu mengatakan bahwa kalau dia meninggal, dia tidak akan memberikan terlalu banyak untuk anaknya. Mungkin hanya sekitar 10 juta US dollar. Sisanya dia akan berikan untuk Bill Gates and Melinda Gates Foundation. Nah, bercermin dari situ, kita sebagai seorang muslim, ternyata yang harus paling banyak kita alokasikan dari hasil bisnis kita adalah untuk tabungan kita di akhirat nanti. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak, tentunya di samping zakat yang wajib. Jangan lupa untuk berbagi. Dan yang nomor 4, kita harus ingat mati. Nah, seringkali ketika kita berbisnis, kita lupa bahwa satu saat kita akan kembali kepada Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan dalam proses bisnis ini. Beberapa waktu yang lalu saya baru tertipu ratusan juta. Dan beberapa tahun yang lalu juga saya baru ketipu sekitar 2 miliar. Masya Allah, Ustadz aja ditipu. Kata saya, apakah yang nipu saya ini lupa untuk mati ya? Lupa bahwa satu saat saya akan menagihnya di yaumil qiyamah. Nah, jadi ingat bisnis, jangan lupa ingat ibadah, jangan lupa ingat zikir, jangan lupa ingat untuk berbagi, dan jangan lupa untuk ingat mati. Insya Allah jikalau kita ingat yang 4 ini, bisnis kita akan aman sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.